Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat ya, supaya tetap bisa mengikuti segala aktivitas dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengulas sebuah artikel yang ditulis oleh Eva Wahyu, Prastianing Tias, dan Zainal Arifin yang berjudul Pentingnya Pendidikan Kewirausahaan pada Mahasiswa dengan Memanfaatkan Teknologi Digital sebagai upaya untuk menghadapi revolusi 4.0. Jadi kita tahu bahwa saat ini revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan inovasi di dalam teknologi informasi. Jadi kita lihat sekarang ya, teknologi informasi itu sudah sangat berkembang. Salah satu contoh itu adalah IoT, yaitu Internet of Things, IoT. Nah, perkembangan teknologi informasi ini itu memberikan dampak yang luas itu untuk berbagai aktivitas manusia, ya khususnya di bidang ekonomi dan di Indonesia. Jadi oleh karena itu kesempatan ini tidak boleh kita abaikan. Jadi peran serta dari perguruan tinggi itu dalam mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi itu merupakan sebuah keharusan. Ya. Jadi peran perguruan tinggi itu harus mampu menjadikan mahasiswa atau mempersiapkan mahasiswa sebagai pribadi yang unggul, tangguh, kompeten, siap terjun ke masyarakat, dan tentu saja membawa perubahan ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, jadi kesempatan ini harus diambil oleh perguruan tinggi dan mahasiswa itu sendiri. Selain itu, perguruan tinggi juga harus bisa memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan itu jangan hanya sibuk untuk mencari kerja ya, tetapi bagaimana mereka bisa membangun lapangan kerja ya, membangun lapangan kerja dengan memanfaatkan berbagai teknologi-teknologi digital yang sudah ada. Jadi mari kita ulas ya untuk bagian pendahuluan. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa revolusi 4.0 ini itu di mana perkembangan teknologi digital yang sudah sangat masif itu tidak bisa mau tidak mau, suka tidak suka, wajib menggunakan teknologi informasi, teknologi digital. Jadi kita lihat sekarang bahwa mulai dari peserta didik di tingkat SD bahkan PAUD sampai di perguruan tinggi ya, itu hampir semua sudah memiliki gawai pintar. Hampir semua sudah bisa menggunakan gawai pintar, namun sebagian besar penggunaannya itu lebih kepada entertainment, game, menonton video, dan juga untuk media komunikasi. Ya. Masih jarang sekali mahasiswa yang menggunakan teknologi-teknologi digital itu, gawai-gawai pintar itu untuk bisnis ya, untuk bisnis. Ini masih sangat kurang. Jadi perguruan tinggi itu harus mampu bekerja. Jadi perguruan tinggi harus mampu bekerja mendorong lulusan untuk dapat memperoleh pekerjaan di perusahaan, instansi, dan lebih bagus lagi kalau tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana perguruan tinggi mendorong mahasiswa itu untuk memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan peluang yang muncul dari revolusi 4.0.
Coba bayangkan, ya, coba bayangkan. Kalau 20% saja lulusan setiap kampus itu mampu untuk membangun bisnis, mempekerjakan orang lain di sekitarnya, di daerahnya masing-masing, itu akan sangat bermanfaat. Karena kenapa? Itu bisa mengurangi tingkat pengangguran. Ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa di bidang apapun itu, misalnya di bidang pendidikan, tapi dia punya jiwa-jiwa tani yang bagus. Nah, coba bayangkan kalau misalnya dia mampu atau dia memanfaatkan teknologi, membuat sebuah aplikasi, misalnya bagaimana petani di desanya itu menjual atau menyebarkan produknya atau hasil pertaniannya, itu disebar menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, ya tentu akan sangat bermanfaat karena banyak dilihat oleh orang lain, ya banyak dilihat oleh pasar. Jadi tidak hanya tradisional, ya, tapi orang lain dari manapun itu bisa melihat. Atau misalnya mahasiswa membangun website untuk digunakan di desa misalnya, di mana setiap petani itu melakukan promosi di website itu, sehingga siapapun bisa melihat, oh ternyata di desa A misalnya ada sebuah produk yang bagus, yang berbeda dengan yang lain. Nah, tentu ini akan sangat mendukung. Jadi selain kita mempekerjakan orang lain, kita juga membantu masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Ya, seperti itu ya. Jadi harus ada perguruan tinggi itu harus mampu mendorong itu. Oleh karena itu, jadi kita di pendidikan tinggi di universitas itu harus bisa menyesuaikan sistem, ya, program pendidikan yang relevan dengan 4.0. Jadi pendidikan kewirausahaan yang kita kelola misalnya di kampus, ya, mata kuliah itu jangan lagi seperti tahun-tahun misalnya tahun 90-an yang masih masih tertinggal, masih manual, ya. Tetapi bagaimana kita mengintegrasikan teknologi dalam sistem program pendidikan khususnya untuk mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Nah, inilah nanti, jadi selama 1 semester ini nanti saya akan mencoba bagaimana mengintegrasikan teknologi digital ini dalam kewirausahaan. Dan sebagai luaran dari mata kuliah ini, setiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu nanti harus punya satu produk, ya, produk apapun itu yang bisa dijual atau dipromosikan melalui aplikasi-aplikasi atau teknologi digital, ya, baik itu aplikasi, website, atau misalnya Anda punya produk kemudian dijual di e-commerce, ya, dan lain sebagainya. Itu, ya, ini yang ingin kita capai, ya, sistem pendidikan kewirausahaan seperti itu yang kita capai. Nah, perubahan pendidikan di abad 21 itu jadi harus diikuti oleh perguruan tinggi untuk diterapkan kepada mahasiswa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa perguruan tinggi itu dalam mengelola sistem pendidikan kewirausahaan tidak boleh lagi seperti tahun 90-an, ya. Jadi sekarang abad 21 sudah sangat canggih, teknologi digital sudah sangat banyak. Nah, ini harus kita manfaatkan. Jadi mahasiswa kita tidak boleh lagi menjadi pengangguran yang terdidik. Harus setelah lulus mereka siap terjun di masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan.
Jangan sekali lagi jangan hanya menjadi job seekers ya, tapi bagaimana mahasiswa menjadi membangun sebuah bisnis khususnya di daerah mereka masing-masing. Itu yang kita harapkan. Jadi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sistem yang dianut oleh perguruan tinggi perlahan harus kita ubah. Ya, makanya Universitas Boswa itu ciri khasnya itu adalah berbasis IT. Ya, berbasis IT. Jadi seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, mau tidak mau perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk pengembangan inovasi terhadap suatu tuntutan tersebut. Makanya kita lihat sekarang sekarang semua prodi dalam kurikulum setiap prodi jurusan apapun itu harus ada pendidikan kewirausahaan. Ya, pendidikan kewirausahaan 1 dan pendidikan kewirausahaan 2. Jadi kalau misalnya yang 1 itu masih bersifat teori, nah, pendidikan kewirausahaan 2 itu sudah ada produk ya. Jadi mahasiswa itu sudah kelihatan, sudah kalau bisa bisnisnya sudah ada, produk yang dia buat sudah ada, ya, sudah berbasis digital dan lain sebagainya. Jadi hal ini sejalan juga dengan target dari pemerintah, ya. Jadi di mana pemerintah Indonesia kita tahu bahwa kita itu kan peringkat 4 terbesar atau terbanyak penduduknya di dunia. Peringkat 4. Artinya apa? Kita punya pasar yang sangat luas. Ya, kita punya pasar yang sangat luas. Sekarang juga Indonesia mulai mengalami masa demografi di mana usia produktif perlahan akan mengalahkan usia yang tidak produktif. Artinya usia muda perlahan akan mengalahkan jumlah usia tua. Kalau begitu berarti sekarang kan yang banyak melakukan transaksi itu adalah usia-usia muda sebenarnya. Jadi kalau begitu pasar di Indonesia itu semakin berkembang. Nah, ini potensi. Jadi kalau kita tidak mengandalkan potensi ini, yaitu saya kira kita tertinggal. Nah, jadi kalau kita peringkat 4 penduduknya terbanyak di dunia, jadi wajar saja kalau pemerintah menginginkan Indonesia itu menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN. Ya, ini sangat realistis mengingat jumlah penduduk kita, terutama pengguna teknologi digital di ASEAN itu yang merupakan yang terbesar. Nah, jadi pada tahun 2020 proyeksi nilai transaksi di e-commerce itu mencapai 130 juta US dollar. Coba bayangkan. Jadi transaksi e-commerce itu 130 juta US dollar. Jadi sungguh fantastis sekali. Ekonomi digital merupakan suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Jadi nanti kita lihat sekarang itu, coba mahasiswa lihat sekarang. Yang namanya online, belanja online itu sudah di mana-mana. Bahkan yang awalnya hanya di perkotaan, bahkan sekarang orang-orang di pedesaan itu juga sudah mulai melirik yang namanya belanja online. Coba lihat satu persatu toko atau gerai toko atau gerai apa segala macam di mal-mal atau di pasar-pasar itu sudah banyak yang sudah tutup. Karena kenapa? Transaksi manual atau onsite itu perlahan berkurang. Yang banyak itu adalah transaksi online. Ini bisa dilihat coba kalian misalnya jalan-jalan ke Ramayana, bandingkan misalnya
ketika di tahun-tahun 2010 misalnya dengan tahun 2020 sekarang 2022, coba bandingkan ya, bagaimana jumlah orang yang datang ke sana, itu pasti berbeda sekali. Nah, saya nah, sekarang ini lebih suka untuk belanja online karena selain mudah, mudah, kemudian banyak promo, kemudian lebih cepat, tidak menyusahkan, tidak membuang waktu, ya. Nah, dibanding kalau kita misalnya datang ke tempat untuk beli, ya tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Jadi sekali lagi, yang namanya bisnis ekonomi digital itu merupakan peluang besar. Ya. Jadi kita sepakat bahwa tahun-tahun yang akan datang semuanya akan serba digital, ya, digitalisasi. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan peluang ini, terutama bagi mahasiswa tidak kreatif, maka akan sangat sulit. Jadi kalau kita ingin mewujudkan target dari pemerintah itu, di mana semakin banyak mahasiswa kita yang menjadi wirausaha, memanfaatkan ekonomi digital, memanfaatkan berbagai teknologi digital, ya, maka tentu diperlukan dukungan dari perguruan tinggi, ya. Pemerintah sekarang melalui Kemendikbudristek itu banyak membuat program-program untuk mahasiswa yang bersifat wirausaha. Nah, misalnya ada Wiradesa, ya, Wiradesa atau PKM, ya, PKM itu salah satu bidang prioritasnya itu adalah ekonomi digital. Dan juga misalnya program-program untuk dosen yang melibatkan mahasiswa itu sekarang salah satu program andalan pemerintah itu adalah ekonomi digital. Jadi pendidikan kewirausahaan yang selama ini kita terapkan di perguruan tinggi belum banyak memanfaatkan teknologi digital, ya. Jadi masih hanya di sekitar business plan, ya, rencana membangun bisnis itu saja. Oh, mahasiswa ini nanti rencananya mau bangun ini, mahasiswa ini oh dia mau buka karena dia punya jiwa bisa memperbaiki motor, dia mau buka bengkel. Itu baru semacam rencana. Nah, inilah yang ingin kita ingin kita ubah sistemnya. Jadi setelah misalnya mahasiswa selesai, dia juga sudah punya bisnis. Misalnya punya toko online, menjual-jual produk dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya rencana, tapi sudah ada aksi. Nah, ini yang ingin kita capai. Jadi di sini kita inginkan selain ada rencana bisnis, harus ada juga pengarahan, pendampingan kepada mahasiswa secara langsung, praktik langsung, sehingga ada sesuatu yang dilihat. Jadi kalau menurut saya rencana bisnis itu di pendidikan kewirausahaan 1, dan kemudian aksinya, outputnya itu pendidikan kewirausahaan 2. Nah, itu. Nah, tentu saja ada masalah, ya, yang dihadapi, yaitu bagaimana pendidikan kewirausahaan
yang diberikan pada perguruan tinggi bisa memanfaatkan teknologi digital. Karena sekarang kan misalnya mahasiswa FKIP, ya mahasiswa FKIP, selama kan dia kan belajar di bidangnya, bidang pedagogik misalnya, bidang kependidikan. Nah, bagaimana dia bisa memperoleh pembelajaran tentang teknologi digital? Nah, ini yang harus menjadi perhatian oleh perguruan tinggi. Ya. Oleh karena itu, kalau di Universitas Boswa itu ditambahkan mata kuliah yang mendukung teknologi digital. Misalnya ditambahkan mata kuliah wajib yang teknologi informasi itu. Nah, 2 atau 3 SKS. Dan juga dilibatkannya mahasiswa dalam program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang salah satu misalnya kegiatannya itu berupa magang di kampus-kampus atau di industri-industri atau di perusahaan yang berbasis teknologi digital. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah dan perguruan tinggi itu harus kerjasama. Jadi pemerintah memberikan melalui Kemendikbud, Ristek memberikan pendampingan ke perguruan tinggi, ya, bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi berbagai kegiatan melibatkan dosen, melibatkan mahasiswa untuk beraktivitas di luar kampus melalui MBKM, khususnya di industri atau perusahaan yang berbasis teknologi digital. Nah, ini salah satu cara menurut saya yang sangat bagus dan sekarang sudah dijalankan oleh perguruan tinggi. Ya, jadi mahasiswa ini sebenarnya tidak gaptek, ya tidak gaptek, pandai sebenarnya, kreatif. Cuma kita harus dorong. Nah, kadangkala mereka potensinya ada, cuma kita tidak gali, kita tidak dorong, kita tidak paksa motivasi mereka untuk belajar, untuk bekerja. Nah, ya. Dan juga selama ini kita hanya bersifat teori, ya, melalui program-program seperti misalnya MBKM, ya, mereka magang, ikut penelitian, terlibat langsung. Nah, ini yang kita inginkan. Ya, ini yang kita inginkan. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, maka dosen dituntut untuk bisa mengarahkan model pembelajaran kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini nanti yang kita terapkan di mata kuliah kita ini. Jadi pembelajaran kewirausahaan harus kita integrasikan dengan teknologi digital. Mahasiswa bisa misalnya memasukkan produknya ke dalam e-commerce Shopee misalnya. Mahasiswa bisa membuat blog misalnya tentang produk yang dia jual dan lain sebagainya. Mahasiswa bisa buat aplikasi dan lain sebagainya. Yang begini yang kita inginkan. Nah, kita tadi sudah menjelaskan bagaimana perguruan tinggi itu wajib menghasilkan lulusan yang bukan hanya memiliki kemampuan akademis yang bagus, tapi juga memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan, ya, berbasis teknologi. Nah, tadi saya jelaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya ke perguruan tinggi melalui berbagai kegiatan. Misalnya tadi saya sebutkan ada Wiradesa, ada MBKM, ada penelitian dosen melibatkan mahasiswa, ada magang di industri-industri yang berbasis teknologi. Nah, jadi itu salah satu cara pendidikan kewirausahaan diintegrasikan dengan teknologi digital. Nah, makanya mahasiswa harus ikut. Jadi kalau ada seminar-seminar seperti kewirausahaan berbasis digital atau ada pelatihan-pelatihan ekonomi digital,
atau pengembangan teknologi digital, wajib kalian ikut karena itu penting. Itu penting. Nah, jadi kita ingin bagaimana mengubah mindset dari job seeker menjadi job creator. Nah, kita lihat banyak sekali lulusan perguruan tinggi ya sibuk mencari pekerjaan. Padahal dia punya potensi untuk membangun pekerjaan, mempekerjakan orang lain. Nah, ini yang harus kita ubah, mindset seperti ini. Ya, pikiran seperti ini yang harus kita ubah, pola pikir seperti ini. Jadi jangan hanya sibuk cari pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan pekerjaan, menjadi pengusaha yang tangguh, sukses dalam menghadapi persaingan global. Jadi tidak apa-apa usaha kecil-kecilan, pekerjaannya 2 atau 3 orang, tidak apa-apa. Itu sudah luar biasa sekali. Anda sudah jadi bos, ya, bukan bawahan. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu karakter kewirausahaan di antara mahasiswa harus dibangkitkan agar jumlah wirausaha terdidik dari kalangan perguruan tinggi meningkat, ya, dan jumlah pengangguran berkurang. Banyak sekali kita lihat banyak lulusan kita ya, setelah dia wisuda pusing bagaimana mencari pekerjaan, ya, akhirnya menganggur. Nah, inilah yang kita sebut dengan pengangguran terdidik. Nah, kita inginkan pengangguran terdidik berubah menjadi wirausaha terdidik, ya, sarjana berwirausaha di bidang apapun itu, ya. Yang suka bertani meskipun bukan bidangnya, silakan berwirausaha di situ. Nah, tentu perguruan tinggi, pemerintah itu akan mendukung, support. Nah, seperti itu ya. Jadi lulusan perguruan tinggi dan mempunyai gelar sarjana tidak bisa dengan mudah menjadi pekerjaan. Kita lihat sekarang. Coba kalian tanya-tanya atau lakukan survei-survei, ya, berapa banyak sarjana yang menganggur? Sudah berapa lama mencari pekerjaan? Banyak kan? Bukan hanya sarjana, bahkan magister banyak yang menganggur, ya. Ini yang harus kita pikir. Mulai sekarang mahasiswa itu harus pikir. Mencari pekerjaan itu tidak mudah. Saya salut ada beberapa mahasiswa yang menjual-jual online meskipun menggunakan WA atau media sosial, tidak apa-apa. Itu artinya medsos Anda tidak hanya digunakan untuk entertainment atau media komunikasi sehari-hari, tapi juga untuk bisnis. Apalagi kalau Anda dapatkan penghasilan dan itu bisa membiayai kuliah Anda, itu sudah sangat luar biasa. Itu saya salut kepada mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswa yang lain, belajar ke temannya yang seperti itu. Belajar ke temannya. Jadi kami para dosen dan perguruan tinggi itu bagaimana bisa mengarahkan para lulusan untuk terus bisa menemukan ide. Kita berikan ide-ide. Kamu bisa buat ini, kamu bisa jual ini, kamu bisa buat modul sebar ke sekolah misalnya, kamu bisa buat media ini. Nah, jadi harus inovasi, ya, harus kreatif, ya, sehingga mampu membuat usaha baru. Supaya tidak lagi fokus mencari pekerjaan dan menjadi pekerja, menjadi bawahan, tapi menjadi bos. Ya, itu yang kita inginkan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa tahun 2030 itu Indonesia mengalami bonus demografi, di mana usia produktif itu 60%. Coba bayangkan, usia produktif 60%. Artinya apa? Usia muda akan mengalahkan atau bisa 2 kali lipat dibanding usia tua. Artinya apa?
perkembangan ekonomi digital itu karena anak muda semakin banyak pasti akan semakin tumbuh pesat ya. Jadi ayolah para mahasiswa jadi wirausaha muda ya, ciptakan lapangan kerja, tidak apa-apa kecil-kecilan, tidak apa-apa kecil-kecilan. Nah, yang penting kalian konsisten untuk mengerjakan itu. Jadi sekali lagi bahwa revolusi 4.0 itu perkembangan gaya hidup masyarakat sudah mengarah ke digitalisasi. Coba lihat sekarang. Ojek online. Saya kalau mau pesan sayur itu pakai Shopee. Coba bayangkan. Ngapain lagi kita ke pasar misalnya? Kalau ada yang memudahkan. Nah, ini juga. Jadi lambat laun mereka penjual di pasar tradisional kalau tidak survive, tidak bisa menggunakan media-media digital ini, maka ya pasti akan berdampak. Nah, ini yang seperti ini yang harus kita pikirkan. Ya. Siapa tahu kalian punya orang tua penjual, pedagang, silakan promosikan barangnya berbasis digital. Pakai media sosial Anda ya untuk promosi. Daftar di Shopee misalnya, daftar di Tokopedia dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda tidak bisa membuat e-commerce, tidak apa-apa. Anda menjual di situ. Nah, yang begini yang kita harapkan. Jadi ekonomi digital itu sekarang masih menjadi tantangan bagi sebagian pengusaha. Karena kenapa? Masih banyak pengusaha yang tidak mampu beradaptasi. Nah, padahal kalau kita pakai digital, keuntungan kita itu bisa berlipat ganda. Ya. Nah, ini masih banyak pengusaha yang belum melihat peluang ini. Jadi kalau kita tidak melihat peluang ini, lambat laun kita akan ketinggalan. Akhirnya usaha kita akan bangkrut. Nah, coba lihat sekarang ojek pangkalan itu. Ya, kalau kalian tanya kira-kira berapa penumpang Pak sehari? Ya, paling dia mengatakan ya 1-2. Nah, terus tanya, dibandingkan sebelum ada Gojek atau Grab, bagaimana? Pasti banyak. Nah, ini yang kita sayangkan. Kalau mereka tidak berpikir untuk menjadi ojek online, nah lambat laun ya pasti usahanya, pekerjaannya akan tersingkirkan. Seperti itu ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2017 itu didorong oleh banyaknya pengguna internet yang bertransaksi melalui daring. Sekarang sudah serba daring ya. Bisnis pada era digital bukan lagi mempersoalkan produk yang dijual. Nah, sekarang coba kita lihat. Jangankan misalnya barang-barang yang bagus, misalnya baju, sepatu dan lain sebagainya. Sayur saja, ya sayur, kangkung itu sudah dijual di Tokopedia. Coba bayangkan. Jadi bukan lagi pada produk yang dijual, tapi bagaimana kita menjual, cara menjual dan cara mempromosikan. Nah, jadi apapun itu. Misalnya kamu yang dari Malino, kebetulan di kampungnya banyak sayur. Nah, kamu kan tinggal di Makassar. Promosikan sayur itu, ya. Jadi kamu misalnya beli kulkas besar, ya sayuran-sayuran segar saja, tidak usah yang sayur-sayur yang cepat layu. Ya, sayur-sayur segar atau buah-buah. Kamu beli di petani di kampung kamu kan pasti murah.
jual di Makassar melalui e-commerce. Coba bayangkan berapa banyak pendapatan yang kamu miliki. Ya kan? Bayangkan saja. Semoga dengan membayangkan nanti bisa berubah. Bisa action. Seperti itu ya. Anyway, nah, posisi kewirausahaan dalam perekonomian. Banyak sekali kita lihat. Jadi di abad 18 itu ekonomi kita masih lebih banyak ke pertanian. Ya, masih banyak ke pertanian. Di abad 18. Kita lihat di abad 19. Itu industri sudah mulai banyak. Dari ini didorong pertama kali oleh industri-industri di negara-negara Eropa. Akhirnya merambah ke Asia dan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Jadi abad 19 itu ekonomi industri. Sekarang, di abad 20 mulai muncul internet. Mulai muncul Google. Mulai muncul medsos. Nah, jadi kalau abad 20 itu ekonomi informasi, internet sudah ada, medsos sudah ada, telepon sudah ada. Medsos kayaknya belum ada ya, tapi telepon sudah ada segala macam. Sudah ada yang bisnis menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sudah ada. Sekarang abad 21 ya sudah ekonomi kreatif dan digital. Nah, mulailah banyak e-commerce, belanja-belanja online, aktivitas-aktivitas online dan lain sebagainya. Ekonomi kreatif dan digital. Jadi ekonomi digital itu adalah, ini coba perhatikan, penggabungan beberapa teknologi, yaitu general purpose technology dengan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang dilakukan orang-orang melalui internet dan teknologi terkait. Ini definisi dari ekonomi digital. Jadi kita menggabungkan beberapa teknologi, baik general purpose teknologi, jadi teknologi untuk penggunaan umum, dengan berbagai ekonomi dan sosial ya yang dilakukan melalui internet dan teknologi. Jadi hal ini mencangkup ya infrastruktur fisik yang didasarkan pada teknologi digital, misalnya broadband lines, routers, perangkat yang digunakan untuk mengakses Google, Salesforce, serta aplikasi yang memiliki power seperti misalnya IoT, data analytic, dan cloud computing. Nah sekarang tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia itu sudah banyak pada 3 sektor. Coba kalian lihat, ada 3 sektor itu pertumbuhan ekonomi digital. Yang pertama itu on demand service, ya, financial technology atau fintech, dan e-commerce. Coba kita lihat ya, sudah banyak pelayanan-pelayanan itu berbasis teknologi, berbasis online. Kemudian sudah banyak uang-uang pasar-pasar uang berbasis digital. Ada GoPay, ada Shopee, ada Dana, dan lain sebagainya. Sudah banyak e-commerce seperti misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Ini 3 yang mengalami pertumbuhan pesat. Nah 3 ini, terserah kalian mau di mana. Ya, yang paling mudah ya e-commerce. Ya, e-commerce. Kalau misalnya tidak bisa membangun e-commerce sendiri, ya bisa menggunakan e-commerce yang sudah ada. Nah sekarang kan banyak, ada mitra Tokopedia, ada pokoknya banyak yang bisa kalian ikuti. Jadi alasan kedua mengapa kita harus menggunakan teknologi. Jadi pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi diperlukan
dalam bidang apapun tanpa memperhatikan bidang yang ditekuni atau profesi seseorang. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya berwirausaha di bidang kita, misalnya bidang pendidikan, tidak, tetapi di bidang apa saja. Kalau suka dengan otomotif silakan, kalau suka dengan pertanian silakan, banyak yang bisa kita lakukan. Jadi penyelenggaraan pendidikan entrepreneur di perguruan tinggi itu berhubungan dengan membangun karakter wirausaha, pola pikir wirausaha. Ya, harus dia kreatif, harus inovatif, bisa mencari peluang, menciptakan nilai tambah. Kemudian satu, kalau mau jadi edupreneur atau entrepreneur itu atau wirausaha, ya harus berani mengambil resiko, harus mengeluarkan modal, ya. Harus mengeluarkan modal, harus ada resiko. Jadi menghadapi tantangan masa depan yang sangat kompetitif, maka perilaku kewirausahaan diperlukan bagi semua bidang pekerjaan atau profesi. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan dapat dilaksanakan di perguruan tinggi dan diberlakukan kepada semua mahasiswa tanpa memandang bidang ilmu yang dipelajari. Kemudian kita juga pengen mahasiswa itu mampu membangun jiwa-jiwa kewirausahaan dengan menciptakan berbagai ide dan inovasi yang kreatif. Kemudian mampu memanfaatkan dan mengikuti perkembangan digital teknologi yang sangat pesat, sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan jumlah pengangguran menurun. Nah, kita lihat sekarang kan banyak lulusan dari perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berlomba-lomba mencari pekerjaan, dan kadang mereka harus menganggur bertahun-tahun karena tidak mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, sudahlah, pikiran seperti ini mencari pekerjaan kita ubah. Kita yang bangun usaha. Jadi dengan berwirausaha, mahasiswa bisa mengembangkan inovasi atau ide baru menjadi sebuah usaha. Di abad 21 yang serba canggih ini, seharusnya ya generasi muda, khususnya mahasiswa, lebih mengerti dan bisa memanfaatkan teknologi digital. Oke, keempat ya, tantangan era industri 4.0, yaitu dengan menjadi wirausahawan di bidang ilmunya. Jadi caranya dengan menjadi seorang wirausahawan yang peduli, mandiri, kreatif, dan adaptif. Jadi era 4.0 ini di mana terjadinya perubahan-perubahan besar pada semua bidang kehidupan sebagai dampak teknologi modern. Tidak terkecuali perubahan juga terjadi dalam bidang pendidikan. Jadi mahasiswa yang telah mendapat pendidikan kewirausahaan kemungkinan akan bersikap menghargai atau tidak menghargai tentang kewirausahaan. Jadi sikap-sikap kewirausahaan harus ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan komprehensif dan terpadu agar mahasiswa terpupuk sikap kesadaran dan sikap entrepreneurnya. Nah, ini jadi karakter yang mahasiswa harus miliki dengan mengikuti pendidikan kewirausahaan itu ya harus cerdas, amanah, dan kreatif. Ya kalau tidak amanah, tidak kreatif, tidak cerdas, tidak bisa melihat peluang, akan sulit untuk membangun lapangan kerja atau bisnis. Ini sejalan dengan 5C ya, kreatif, kognitif, kolaboratif, kompetens, dan cohesiveness. Kita juga pengen generasi-generasi kita, mahasiswa-mahasiswa itu menjadi generasi digitalpreneur. Jadi medsos yang Anda miliki, gawe pintar yang Anda miliki itu jangan hanya digunakan untuk main TikTok saja,
Jangan hanya untuk apa namanya ya, entertainment, main game, kemudian komunikasi dengan kawan. Gunakanlah itu ya, gunakanlah itu untuk berbisnis, untuk apa namanya, menambah pendapatan Anda. Jadi digitalpreneur itu merupakan pelaku bisnis yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebagai kesimpulan, saya ingin menekankan bahwa ayo belajar teknologi digital. Mahasiswa ikut kegiatan MBKM, ikut kegiatan magang, ikut kegiatan penelitian, pengabdian dosen dan lain sebagainya. Ikut kegiatan webinar, seminar tentang teknologi digital. Cari tempat magang industri-industri berbasis teknologi, berbasis e-commerce, ya, berbasis fintech dan lain sebagainya. Nah, dari situ Anda akan punya pengalaman ya, bagaimana bukan hanya memanfaatkan teknologi tapi bisa membangun teknologi. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi hal ini sangat penting karena perkembangan kewirausahaan sudah mengarah pada ekonomi kreatif dan digital. Setiap bidang ilmu membutuhkan entrepreneur bisa membangun karakter wirausaha bagi mahasiswa. Intinya dengan membekali pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi digital bisa terbentuk karakter building entrepreneur. Demikianlah penjelasan saya, penjelasan singkat, ulasan kita dari artikel yang ditulis oleh Ibu Eva Wahyu Prastayaning Tias dan Bapak Senal Arifin tentang bagaimana pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai upaya menghadapi revolusi 4.0. Nah, sebagai tugas untuk Anda ya, silakan, ini minggu kedua ya. Tugasnya adalah buat ringkasan penjelasan berdasarkan penjelasan saya ya. Jadi buat ringkasan berdasarkan penjelasan saya dan juga informasi dari artikel ini. Jadi silakan dibuat dibuat ringkasannya. Ringkasannya itu harus runut ya, sistematis. Jangan hanya mengcopy paste saja, tapi buat bagaimana satu kata per kata itu, satu kalimat per kalimat itu nyambung ya. Dan jangan hanya yang saya tandai ini Anda copy begitu saja kemudian langsung dikumpulkan di Word ya, jangan. Tapi bisa Anda tulis ulang ya dengan bahasa Anda sendiri, itu lebih bagus. Silakan dikerja tugasnya minimal 1 halaman ya, minimal 1 halaman, maksimal 3 halaman. Ditulis di Word dengan jenis tulisan Times New Roman, ukurannya 12 dan spasinya 1,5. Nah, nanti disimpan, nanti Anda kumpul melalui LMS ya, melalui LMS, dan nanti akan saya share video cara mengumpulkan tugas melalui LMS. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.